Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, 1 Agustus 2021, hari Minggu, GBI Cahaya Mulia 2 akan ibadah online. Dan pada hari ini, minggu pertama, kita akan ada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk perjamuan kudus ini. Mari kita akan yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia ini, kami bisa mendengar sebagian firman Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga sungguh-sungguh firman berbicara melalui hamba-Mu, dan urapan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, dan terobosan demi terobosan. Firman Tuhan dicelikkan sehingga kami mengerti dan jadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami dan seisi keluarga diselamatkan. Sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, pada hari ini kita akan membahas dengan tema jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, ya. Kita akan ambil dari firman Tuhan, ya, ayat masnya Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dan yang akan kita bahas yang pertama adalah ada masalah. Ada masalah. Kedua, tidak menyerah, taat pada firman, ada solusinya. Tidak menyerah, taat pada firman Tuhan, ada solusinya. Haleluya, amin. Nah, baik, kita akan mulai, ya, kita dengan satu cerita yang kejadian yang sesungguhnya, ya, yang terjadi di mana seorang yang luar biasa, ya, dia bisa melalui masalah yang dia hadapi, ya, dia itu berenang, ya, dengan tekad yang baik. Pertamanya di mana dia berenang sudah 43 km, tetapi di perjalanan atau waktu dia berenang ada kabut yang tebal sehingga dia tidak bisa melihat depan, sehingga dia tidak tahu arah dan dia menyerah. Dia menyerah. Ternyata tinggal sisa 1,5 kilo saja. Dia sangat menyesal, ya. Dan kemudian dia coba lagi dengan tekad yang bulat. Kali ini dia sungguh-sungguh, ya, beriman, percaya dia pasti bisa berhasil. Dan terjadi kembali, ada kabut yang tebal sehingga dia tidak bisa melihat ke depan. Tetapi kali ini dia bertekad, dia membayangkan di depan finish, pasti dia akan sampai garis finishnya. Walaupun dia tidak melihat, ya, tetapi dia terus-menerus berenang sampai ke tujuan. Jadi dialah orang yang pertama kali, ya, yang berhasil, ya. Ya, jadi namanya Chadwick, ya, Chadwick, ya. Jadi dia berenang, ya, ke Pulau Catalina, ya. Jadi ini dari pantai California ke Pulau Catalina dan dia berhasil, ya. Luar biasa. Ini orang yang pertama mencatat, ya. Karena iman, percaya, kita pasti bisa. Amin.
Dan oke, kita akan lihat dulu firman Tuhan ya. Yang Matius 15 saya akan bacakan ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Amin. Jadi kita percaya firman Tuhan ya, dan amin. Amin. Kita yakin dan percaya apa yang barusan kita baca ya. Kita akan bahas ya apa yang seharusnya kita lakukan. Amin. Nah, kita lihat barusan ya. Di sini yang pertama yang kita akan bahas adalah ada masalah. Ada masalah ya. Jadi masalahnya apa? Yang baru dibaca adalah ya bahwa ibu ini ada masalah, anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, itu masalahnya ya. Jadi saya ulang lagi, orang tuanya datang kepada Tuhan Yesus ya, karena anak perempuannya ada masalah, kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi kerasukan setan dan sangat menderita ya. Jadi itulah masalahnya. Masalah demi masalah dalam kehidupan kita begitu banyak, begitu kompleks ya, di mana ada yang berat sehingga kita putus asa ya, kita menyerah, kita tidak mau lagi hidup ke depan. Tetapi kita sudah baca, nanti kita tahu apa jalan solusi, jalan keluarnya, dan kita akan pelajari ya firman Tuhan ya. Jadi banyak orang bersikap putus asa, pesimis ya, keluh kesah, bersungut-sungut, keinginan langsung mundur ya, tidak mau menghadapi kenyataan ya, tidak mau berusaha, udah pasrah ya, dan menyerah saja gitu ya, nasib itu. Tapi mari kita seorang yang percaya, tantangan, masalah yang kita hadapi, kita belajar dari seorang ibu ini yang ada masalah ya anaknya, dan apa tindakan dia ya, dan Tuhan akhirnya menyetujui dan Tuhan menyembuhkan anak itu. Amin. Ya, perbaikilah kita ya kesalahan-kesalahan yang kita hadapi ya. Kita tantangan ada, tapi kita tidak menyerah. Amin. Bahwa Tuhan ada, Immanuel ya, dia selalu beserta kita. Amin. Ya, kita minta kekuatannya, pasti Tuhan akan turun tangan ya, menolong kita tepat pada waktunya ya. Ya, kita haruslah hidup mengandalkan Tuhan, tidak pakai kekuatan sendiri ya. Nah, perbaikilah apabila ada kegagalan ya, pencobaan yang kita hadapi. Amin. Kesalahan-kesalahan ya, begitu kompleks
begitu banyak masalah yang kita hadapi, masalah keuangan, bangkrut, pailit, ya, banyak hutang, rugi, ya, tidak kebayar, itu masalah keuangan, masalah kesehatan, sakit penyakit, ya, yang bahkan begitu banyak sakit penyakit, ya, yang belum sembuh, ya, masalah hubungan suami istri dan anak, ya, pertengkaran, keributan terus menerus, ada masalah dengan atasan atau bawahan, ya, dimarahi, diskors, ya, bahkan mungkin di PHK, ya, ada masalah dengan lingkungan, membuat gaduh, ya, membuat kekacauan, tidak aman, ya, ada masalah dengan saudara, ya, saling menyakiti dan yang lainnya. Masalah demi masalah begitu banyak yang tadi kita bahas ialah yang kita baca adalah masalah dikuasai oleh setan dan sehingga sakitnya yang luar biasa, ya. Nah, itu masalah-masalah yang dihadapi begitu banyak, ya, dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita akan belajar firman Tuhan. Amin. Bagaimana untuk keluar dari masalah-masalah itu, ya. Ya, baik. Yang kedua yang akan bahas tidak menyerah, ya, tidak menyerah, ya. Poinnya pertama tidak menyerah, ya. Taat pada firman Tuhan, ada solusinya, Amin. Jadi kita belajar terus pada firman Tuhan, kita latihan terus, ya, kita uji terus, ya. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Apakah kita sadar bahwa kita hanya manusia, ya, yang harus taat kepada Tuhan, tidak ada jalan yang lain, ya. Ya, jadi bertahanlah, tetap berjuang, ya. Dalam segala situasi, maju terus, pantang mundur, jangan mudah bosan, ya. Kesempatan pasti ada, ya. Kita pakai kesempatan dengan cara banyak kita berdoa, Tuhan buka jalan, ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, jangan menyerah, ya. Jadi janganlah menyerah, itu yang paling penting, ya. Jadi kita harus reaksi yang benar, jangan bahkan yang negatif yang kita lakukan, ya. Keputusasaan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi waktu masalah atau putus asa, carilah Tuhan, ya. Fokuslah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan melalui firman yang penuh kuasa. Amin. Kita yakin dan percaya firman bermata pedang, bermata dua, menusuk jantung si iblis, masalah demi masalah akan dibereskan dengan luar biasa, ya. Jadi lakukanlah firman Tuhan, amin. Ya, coba kita lihat apa yang Tuhan katakan, ya, firman Tuhan, ya, yang tadi kita lihat, ya. Jadi waktu masalah ada, yang pertama, ya, yang kita harus lakukan taat pada firman Tuhan, ya, dengan cara yang seperti kita contoh belajar hari ini ialah datang kepada Tuhan, ya. Pertama, datang kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, minta tolong, kasihanilah aku, ya, dikatakan demikian, ya. Selanjutnya, dan mendekatlah kepada Tuhan, sembahlah Dia, ya. Dekat kepada Tuhan, sembahlah padanya dan katakan, tolong Tuhan, tolonglah aku, ya, yang seperti tadi dibaca, ya. Tuhan, tolonglah aku, ya. Dan waktu kita ternyata tidak dapat jawaban yang baik, yang enak, tetapi disudutkan atau dikena hinaan, tetapi kita tetap seperti ibu ini ada kerendahan hati, tetap tidak marah, tidak ngomel, ya, tidak bersungut-sungut, tetap dia rendah hati, ya. Jadi dikatakan demikian, ya.
Ya, dan dikatakan dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, jadi rendah hati ya. Maka Tuhan melihat dan mengatakan imannya besar sekali ya. Jadi kita harus beriman ya. Kita tidak jemu-jemu, tetap mohon, tetap minta pertolongan dari Tuhan ya. Iman kita yang teguh sehingga Tuhan melihat iman kita dan dia berkata, jadilah seperti apa yang kita kehendaki dan anaknya sembuh. Haleluya. Amin. Ya, jadi berapa step? Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Amin. Jangan tinggi hati, jangan sombong, rendah hati kepada Tuhan dan tidak ngomel ya, tidak bersungut-sungut kalau belum dapat jawaban. Iman kepada Tuhan sepenuhnya, amin. Dan di mana dia meresponi ya, dia berkata bahwa ya dia percaya bahwa tetap akan dapat bagian kesembuhan, di mana iman yang besar kata Tuhan dan anaknya sembuh. Haleluya. Demikian pun masalah problem yang kita hadapi yang begitu banyak, kita yakin dan percaya kita bisa terobosi bersama Tuhan Yesus. Amin. Karena ada kewajiban dari kita ya di firman Tuhan ya, dikatakan ya di Roma 12 ayat 1 dan 2 ya, itu perlombaan yang wajib kita lakukan ya, tetapi kita akan bersukacita, amin. Hasilnya kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa, amin. Ya, kita yang lemah Tuhan akan kuatkan dengan cara Tuhan, mujizat-mujizat terjadi. Kita akan terheran-heran, masalah problem kita bisa diatasi dengan luar biasa karena Tuhan menyertai kita, amin. Mari Tuhan memberi contoh ya di firman Tuhan bahwa kita harus belajar pada semut. Wah ya, semut begitu kecil ya, kalau bandingin kita manusia ya jauh lebih, manusia lebih besar ya, semut tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan bilang belajar dari semut, amin. Amsal 30 ayat 25 ya. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, amin. Ya, jadi semut itu luar biasa ya, dia rajin ya. Nah, Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan belajarlah pada semut, amin. Nah, marilah kita belajar hal-hal yang positif dari semut, apa saja yang kita bisa dapat belajar. Yang ke-1, semut tidak pernah putus asa. Semut tidak pernah putus asa. Jadi kita jangan putus asa, jangan menyerah, jangan wah udah nggak bisa ya. Tetapi terus bertahan, maju terus, jangan mundur ya. Di mana seekor semut untuk urusan kegigihan dan pantang menyerah ya, pantang menyerah, gigih ya. Pasti ada solusinya, jangan putus asa ya, amin. Tuhan beserta kita, amin. Ya. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan berjalan di depan kita, amin. Dia sendiri akan menyertai kita dan dia akan tidak membiarkan kita tidak akan meninggalkan kita. Jadi jangan takut, jangan patah hati. Ulangan 31 ayat 8 ya. Jadi demikian. Kedua, semut itu rajinnya luar biasa ya. Kita lihat semut itu rajin terus mencari makanan ya. Beramai-ramai bersama-sama cari makanan terus-menerus. Rajin sekali, luar biasa ya. Jadi kita harus rajin ya. Sehingga
masalah bisa diatasi. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Amin. Ya, wah luar biasa ya. Yang ketiga, semut itu kuat. Semut itu kuat. Jadi dia bisa mengangkat makanan yang lebih besar dari tubuhnya. Tetapi kalau dia tidak kuat, dia akan minta tolong temannya ya untuk membantunya. Mereka gotong royong mengangkat makanan ya, bawa ke sarangnya ya. Itu luar biasa. Jadi kita gotong royong satu dengan yang lain. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan di Matius 17 ayat 20 ya, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu ya. Jadi kita harus mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ya, Tuhan memberi kita mandat ya, beriman, percaya ada kuasanya. Amin. Percaya saja. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, kata Yesus. Jawab Yesus katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 2-3 ya. Selanjutnya yang keempat, semut itu saling tolong menolong dan berjiwa sosial. Amin. Ya, seperti yang tadi sampaikan, ya temannya tidak sanggup, dia akan menolong. Amin. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan di Markus 6 ayat 7 sampai 8, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Amin. Ayat 25, 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi harus ada kesatuan sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Amin. Tidak putus asa, saling mendoakan, saling mendukung, saling menasehati, saling menolong. Haleluya, amin. Yang kelima, semut cepat melihat peluang. Nah ini ya, jadi masalah yang kita hadapi, belajarlah dari semut. Semut pintar atau cepat melihat peluang. Jadi begitu dia tahu di sana ada makanan, ya dia tahu udah ketemu makanan, dia langsung lapor ya ke teman-temannya sehingga rame-rame untuk datang mengambil makanan yang sudah dilihat itu. Amin. Nah, jadi Tuhan seringkali tidak serta-merta menyediakan ikan, tapi Dia menyediakan pancingan dan jala bagi kita agar kita menangkap ikan. Amin. Jadi kita harus bertindak, ya, berjuang, ya. Jadi jangan malas, ya. Kita harus rajin, ya. Kita akan memperoleh harta. Amsal 12 ayat 27, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Haleluya. Jadi marilah kita positive thinking, berpikir positif, kebenaran dari Tuhan menyertai kita. Haleluya. Nah, dengan singkat kita sudah belajar pada hari ini, ya, sudah selesai khotbah dengan jangan pernah menyerah, ya. Ayat masnya diambil Matius 15 ayat 21 sampai 28, ya. Yang telah kita bahas adalah yang ke-1, ada masalah. Yang kedua, tidak menyerah, taat pada firman Tuhan, ada solusinya. Jadi berapa poin yang kita pelajari tadi dan bahkan belajar dari semut sehingga kita akan mendapat peluang, kesempatan, rajin, bertekun, gotong royong bersama-sama, ya, sehingga kita berhasil. Amin.
saling mendoakan, saling mengasihi, saling memberi, amin. Memberi perhatian juga itu, memberi kasih, amin. Sehingga kita akan sukses dan berhasil, amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Biar kami mau jadi pelaku firman Tuhan, segala masalah problem ada solusinya melalui firman Tuhan, taat pada Tuhan, lakukan firman Tuhan, beriman, bertindak. Kami yakin dan percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Sebentar kami akan perjamuan kudus. Tuhan urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Oke, mari kita persiapkan diri ya dengan perjamuan kudus. Nah, ambil perjamuan kudusnya. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus, menaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita menguji diri kita sendiri. Tuhan Yesus, ampuni kami juga mengampuni orang lain. Kuduskan, sucikan, layakkan kami di hadapan-Mu, sehingga kami jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita tanda, kita hormat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari kepala kita, tanah hormat pada Allah Bapa di surga. Kita lakukan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur kami sudah menyelesaikan apa yang Tuhan perintahkan, menjadi kami sudah mati bersama Tuhan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitannya. Segala masalah, problem Tuhan sudah bereskan 2000 tahun yang lalu. Segala sakit, penyakit Tuhan sudah bereskan. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami sembuh, sehat. Kami jiwa tenang, tentram dalam pelukan Tuhan Yesus. Tidak khawatir, tidak takut, dan terobos segala masalah, problem yang kami hadapi, kesulitan-kesulitan, dan kami tidak akan menyerah bersama Tuhan Yesus Kristus melakukan perkara yang luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan doa tutup dan doa berkat. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami sudah doa tutup dan kami mau terima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkati anak cucu kami, diberkatilah sekolah anak kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai mata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom, sampai ketemu kembali. Haleluya, amin.